Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sewandari dari kelas A2 dengan NIM F105122101. Di sini saya akan memenuhi tugas statistik untuk kalian dengan dosen aku Pak Mustasari K.M. DED. Saya akan mentutorialkan uji validitas konstruk untuk angket dan reliabilitas. Apa sih uji validitas konstruk? Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Kriteria pengujian uji validitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Kriteria uji reliabilitas menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Kronberg alfa lebih besar dari 0,70. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Di sini saya mengambil judul artikel pengaruh kemampuan siswa dalam operasi dasar matematika terhadap minat belajar dan pemahaman konsep fisika siswa pada materi grafikus di SMN 6 Kota Jambi. Karena kita menguji kevalidan suatu kuesioner, jadi kita tidak memerlukan rumusan masalah, hipotesis, serta uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas. Sampel penelitian ini terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 64 siswa di SMA dari 6 Kota Jambi. Untuk menguji validitas konstruk, saya menggunakan responden sebanyak 30 responden. Kuesioner yang saya ambil yaitu minat belajar. Butir soalnya terdiri dari 32 soal. Keterangannya 1. SS sama dengan sangat setuju. 2. S sama dengan setuju. 3. Sama dengan TS tidak setuju. 4. STS sama dengan sangat tidak setuju. Baik, kita akan menguji hasil kuesioner minat belajar yang telah diisi oleh 30 responden menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita input hasilnya menggunakan Excel. Q di sini adalah jumlah butir soal yaitu 32 soal dan R adalah jumlah respondennya yaitu sebanyak 30 responden. Selanjutnya kita ke SPSS. Di sini datanya sudah saya input ya teman. Kemudian kita ke variabel. Nah, di bagian name di sini kita ubah karena ini adalah jumlah butir soal, kita ubah dengan kemudian klik extension, kemudian kita tes, kemudian klik kita ganti dengan kemudian refresh out. Kemudian kita ulangi lagi. Extension, refresh, lalu kita dan refresh out. Ya, otomatis semuanya sudah jadi.
Kemudian kita untuk itu 34 kita kemudian kita kembali ke data. Sekarang kita akan mengunci validitas. Kita klik analyze, kemudian correct. Nah, kemudian kita kontrol A, kita pindahkan ke variabels, kemudian kita setelah kita dapatkan hasil korelasinya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu di nomor 1, itu ada percent correlation. Ini adalah R-hitung ya. Kemudian signifikan dari nomor 1 dan N itu adalah jumlah responden. Kita untuk melihat R-hitung kita dapat geser ke sini ke total. Nah, untuk membandingkan jumlah R-hitung kita memerlukan R-tabel. Sekarang kita lihat dulu R-nya. Karena kita mengambil signifikan 0,5 dan respondennya sebanyak itu adalah nilai R-tabelnya ya teman-teman, itu 0,3494. Kita kembali ke SPSS. Nah, ini kita lihat bahwa di nomor 1 yaitu R-hitungnya sebesar 0,590. Itu lebih besar dari R-tabel ya, sehingga dapat kita nyatakan valid. Kita juga dapat melihatnya dari signifikannya, yaitu signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita nyatakan valid untuk nomor 1. Untuk nomor 2, ini juga R-hitungnya lebih besar dari 0,3494, sehingga nomor 2 kita dapat nyatakan valid. Kita juga dapat lihat signifikannya yaitu lebih kecil dari 0,5, ini dapat kita nyatakan valid. Nah, di sini ada misalnya minus nih di nomor 4. Minus ini tidak berpengaruh ya, karena nilai R-hitungnya ini tetap lebih besar dari R-tabel, sehingga nomor 4 ini dinyatakan valid. Kita juga dapat melihat di signifikannya. Di sini signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya teman-teman, semuanya jumlah soal dari 1 sampai 32 itu valid. Kemudian kita valid untuk uji validitasnya. Kemudian kita menguji reliabilitasnya. Kita klik analyze dan scale reliability analysis. Kita kontrol A, kita pindahkan ke item, kemudian scroll ke bawah. Nah, total ini tidak perlu dimasukkan ke items. Kemudian kita klik statistik. Sini kita klik scale or if item delete, continue. Kemudian kita pastikan modelnya itu alpha, sudah alpha. Nah, kita klik off. Nah, kita mendapatkan nilai reliabilitas statusnya, di mana conject alfanya yaitu 0,867 dan dengan jumlah item 32. Jadi dapat kita nyatakan bahwa ini bersifat reliable ya, karena 0,867 lebih besar dari
0,70. Kita dapat simpulkan, jadi setelah diuji validitas kuesioner, hasil belajar dengan 32 butir valid dan hasil uji reliabilitas 0,867 lebih besar dari 0, maka dinyatakan reliable, sehingga kuesioner hasil belajar layak untuk digunakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada. Semoga tutorial uji validitas konstruk angket dan reliabilitas ini bermanfaat untuk semua dan dapat membantu teman-teman semua untuk menguji uji ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.